Alhamdulillah mursili Muhammadan rahmatal lil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma huwa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, insanallahu wa liwa'bam dimanapun antum berada, saya doakan mudah-mudahan antum semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti malam insyaallah insyaallah dia akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada Allah Subhanahu wa taala, minta istighfar, minta taubat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan ijabah. Karena setiap malam Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil, mana yang minta, mana yang berdoa, mana yang bertobat, aku akan berikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mau menggunakan malam kita dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, malam yang berkah, malam yang penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah wa FM, saya membaca kitab Mukhtasar Ihyamuddin yang sampai kepada bab safar, tentang bab musafir. Nah, Imam Ghazali sebagaimana kemarin kita bahas bahwasanya safar itu terbagi dua. Ya. Ada safar batin, ada safar dhahir. Safar batin yang dimaksud Imam Ghazali adalah bahwasanya semua manusia berjalan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah famu'tikuha aw mubikuha. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini semuanya musafir semua. Semuanya berjalan. Maka di antara mereka famu'tikuha, ada orang yang berpergian musafir tujuannya untuk membebaskan diri mereka dari api neraka. Yang kedua, orang yang pergi berjalan setiap hari tujuannya untuk memperosokkan diri mereka ke dalam neraka. Mau tidak mau, itu semua tergantung kepada niat dan tujuan orang masing-masing. Maka beruntung, kata Imam Ghazali, apabila orang yang sudah meluruskan niat dalam hidup ini, yaitu ia sebagai musafir yang tujuannya adalah ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus, maka orang-orang semacam itulah walaupun dia masih hidup di dunia seolah-olah dia hidup di dalam surga yang luasnya melebihi langit dan bumi. Maka beruntung orang-orang semacam itu, kayak Ghazali, orang-orang yang sudah mengerahkan batinnya, niatnya, hidupnya, tujuan pokoknya yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang semacam itu, kata Ghazali, praktek hidupnya adalah yang selalu ia bahas, yang selalu ia ceritakan tentang bagaimana dia meraih dalam hidup ini ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya, setiap nafasnya, setiap diam dan bicaranya yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang semacam itu. Maka orang semacam itu, kata Ghazali, walaupun dia hidup masih di dunia seolah-olah dia sudah berjalan di atas surga yang luasnya melebihi langit dan bumi. Maka mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat ke dalam hidup ini. Ya, ini penting sekali, karena ternyata dalam penjelasan Imam Ghazali dalam kitab Ajaibul Qulub itu ternyata niat seseorang itu berdampak kepada bentuk batin manusia. Manusia itu secara batin bisa dilihat dari niatnya, dari tujuan hidupnya. Apabila manusia niatnya, tujuan hidupnya hanya ingin bertemu Allah, ingin bisa menatap wajah Nabi Muhammad SAW, ingin bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala fi jannatil firdaus, dalam surga, maka orang semacam itu bentuknya, batinnya, zahirnya sudah menjadi manusia. Makanya kalau kiai-kiai dulu
ya, selalu mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, kalian belajarlah sampai tahu alif, ya, belajarlah ilmu agama sampai kalian tahu alif. Alif itu apa? Alif itu lempeng, ya. Orang yang tahu alif adalah orang yang hidupnya udah lurus, ya, sudah punya benang merah lurus menyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah sampai hidup semacam itu berarti dia sudah menemukan jati diri. Maka beruntung orang-orang yang sudah punya niat semacam itu dalam hidupnya. Maka kalau bisa kita, ya, kalau para ulama salaf dulu, para orang tua dulu, para aulia zaman dahulu, itu kalau mendidik anaknya, ditanya anaknya, wahai anakku, engkau kalau sudah dewasa pengen jadi apa? Maka anak masing-masing punya cita-cita. Ada yang pengen jadi ABRI, silakan. Pengen jadi polisi, pengen jadi pengusaha, pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, silakan. Ya. Orang tuanya mengiyakan saja. Karena cita-cita itu adalah kemauan, bakat yang ia inginkan, itu timbul dari dia sendiri. Dikembangkan bakatnya. Tetapi kata orang tuanya, wahai anakku, engkau dalam hidup ini harus punya dua cita-cita. Ada cita-cita jangka panjang, ada cita-cita jangka pendek. Cita-cita jangka panjang adalah cita-citamu yang akan kau capai nanti setelah kau mati. Perkuat cita-cita itu, yaitu cita-citamu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah ridha kepada kau. Jadikan itu sebagai cita-cita pokokmu, cita-cita jangka panjangmu. Sedang kau jadi dokter kah, jadi polisi kah, jadi ABRI kah, jadi pengusaha kah, itu hanya cita-cita jangka pendek saja. Mungkin tercapai, mungkin tidak. Kalau toh tercapai, paling banter hidupmu umur 60 tahun, 70 tahun kau mati, pasti selesai. Tapi cita-cita yang jangka panjang ini tidak akan selesai, tidak akan habis, tidak akan terhenti sampai engkau meninggal, dan kau akan mencapai cita-citamu, yaitu bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya anak, dibimbing anak kita sampai dia itu jangan sampai kayak banyak anak-anak muda sekarang nggak tahu jati diri, ya. Banyak anak-anak muda sekarang kehilangan jati diri. Kenapa? Karena orang tuanya nggak ngarahkan. Coba orang tua diarahkan orang tuanya, kau punya anak, kau punya cita, boleh, kau pengen apa, tapi kau harus punya cita jangka panjang, yaitu kau cita-cita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin bisa menatap wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dah, tanamkan dalam hati anak kita sehingga semua yang dia inginkan di dunia ini, apakah dia pengen jadi pejabat kah, pengen jadi dokter kah, tujuannya adalah ingin sebagai fasilitas saja. Ya, jadikan cita-cita di bumi ini, di dunia ini hanya sebagai fasilitas untuk mencapai cita-cita jangka panjang. Jadi cita-cita jangka pendek dijadikan sebagai fasilitas untuk mencapai cita-cita jangka panjang. Nah, itulah orang-orang yang beruntung yang digambarkan oleh Ghazali, bahwasanya orang semacam hidupnya walaupun dia masih di dunia, ia sudah berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi langit dan bumi. Insyaallah dimanapun antum berada. Kemarin kita sudah bahas bagaimana manusia itu di muka bumi, masing-masing mereka ada yang berjalan, ya, bermusafir menuju Allah Subhanahu wa taala, yang merdekakan dirinya, yang bebaskan dirinya dari api neraka. Tapi betapa banyak orang yang sebaliknya, ia dalam hidup tidak punya cita-cita, bahkan hidupnya lebih cenderung mengarahkan dirinya untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu fabi'u nafsa famu'tikuha aw mubikuha. Maka orang-orang semuanya berjalan semua, ada orang yang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang orang berjalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kata Imam Ghazali, sekarang kita sudah bahas,
sudah dibahas tentang cita-cita jangka panjang, yaitu cita-cita musafir jangka panjang, itu musafir menuju Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Imam Ghazali menjelaskan tentang adab-adab musafir dalam jangka pendek, yaitu musafir kita bepergian satu tempat menuju tempat lain, satu negara ke negara lain, satu kampung-kampung lain. Bagaimana caranya? Bagaimana adabnya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana niatnya? Nah, di sini Imam Ghazali menjelaskan kepada kita bagaimana akhlak etika orang bepergian, apa yang mesti kita persiapkan. Kata beliau, yang bagi ayusahhiha awalan liqasdi safar niyatahu. Sebaiknya, kata Ghazali, kalau orang mau bepergian, bekal yang paling bagus adalah memperbaiki niat. Ya. Kita pergi untuk apa? Imma li hajjin, ada kalanya kita pergi untuk pergi haji, au ziyaratin atau ziarah orang alim, au waliin atau ziarah pada seorang wali, imma hayyan au maita, baik wali itu yang masih hidup atau yang sudah mati, ziarah. Au lil maqam lithughur, atau kita bepergian tujuannya untuk menjaga benteng umat Islam, benteng negara Islam berbatasan dengan orang kafir. Wal murabit biha aul firar mimma la yutuq min khilalin biddin, atau kita bepergian tujuannya untuk menghindari sesuatu kerusakan agama di kampung itu. Orang pindah dari satu kampung ke kampung lain tujuannya karena di kampung itu banyak sekali maksiatan dan kita nggak bisa berubah, maka orang semacam itu disunahkan untuk pergi ke kampung lain sehingga bisa selamat agamanya. Ini persis apa yang dilakukan oleh Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Sayyidina Ahmad bin Isa tahun 300 Hijriah, beliau adalah seorang ahli bait Nabi SAW yang sangat dihormati, sangat dihargai, sangat mempunyai tempat di Baghdad. Sampai orang-orang setiap berkerumun memuliakan beliau, belajar pada beliau, datang pada beliau. Tapi di balik itu semua sangat sekali banyak fitnah yang terjadi di Baghdad. Akhirnya beliau musafir dari Baghdad ke Hadramut, tujuannya untuk menyelamatkan anak cucunya daripada kerusakan zaman. Maka dikenallah beliau sebagai Ahmad Al-Muhajir. Orang yang pergi satu tempat ke tempat lain tujuan untuk menyelamatkan agama, salah satunya. Atau engkau pergi tujuannya untuk berdagang, untuk mencari sesuatu yang halal. Maka semua ini, kata Ghazali, ya, apakah kau pergi haji kah, ziarah orang alim kah, atau pergi belajar ilmu agama, atau kamu ziarah pada seorang wali yang masih hidup atau sudah mati, atau kau untuk membela negara, atau kau untuk pergi membawa agama, atau kau pergi untuk berdagang mencari halal, semua ini yang paling penting adalah niat yang baik. Karena dengan niat itu seseorang, ya, walaupun perginya dia untuk berdagang, tapi kalau dia niatnya baik, maka perginya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita baca asbab wurud hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu lidunya aw lidunya aw litijarati yusibu fa awwal ma tujunki wa hijratu ila ma hajara ilaihi, wa man kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila ma hajara ilaihi, fa hijratu ila Allah wa rasulih. Hadis yang sangat terkenal sekali. Barang siapa, orang itu tergantung kepada niatnya. Ya. Apabila dia niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka akan dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Apabila dia niat pergi hijrahnya itu untuk dunia yang ia dapatkan atau perempuan yang nikahi, maka ya dia akan mendapatkan apa yang ia niati. Nah, ini asbab wurudnya kalau kita pelajari itu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak sahabat yang ikut hijrah. Tapi di antara sahabat ada seorang pemuda, ya, dia punya perjanjian cinta kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim seorang perempuan, dia kebetulan kenalan sama laki-laki,
musuh Islam juga. Ketika Ummu Sulaim mau hijrah, laki-laki itu, nanti kita bagaimana kalau kau hijrah ke Madinah? Aku ingin kawin dengan kamu. Kata Ummu Sulaim, kalau kau pengen kawin dengan aku, berangkat ke Madinah, nanti kita kawin di sana. Maka berangkatlah ini laki-laki ini, tujuannya hijrah ke Madinah, bukan ngikutin Nabi SAW, tetapi tujuannya untuk bisa menikah dengan Ummi Sulaim. Sampai berita itu kepada Nabi SAW, maka laki-laki itu dikenal sebagai Muhajir Ummu Sulaim katanya. Muhajir Ummu Sulaim. Dia hijrah karena Ummu Sulaim. Dicap sebagai Muhajir Ummu Sulaim. Lalu Nabi mengatakan orang itu tergantung niatnya. Kalau dia niat hijrah ke Madinah walaupun bersama aku, tetapi niatnya untuk menikah dengan Ummu Sulaim, yang ia dapat itu saja. Makanya kata Imam Ghazali, kita ini kalau kita musafir, yang paling penting adalah niat yang baik, niat karena Allah, niat untuk mencari ridha Allah, dan niat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Bekal utama orang musafir yang pertama adalah niat. Wa qad bayyana ba'du adabi safar fi kitabil hajj. Maka telah aku jelaskan sebagian etika, akhlak orang bepergian dalam kitab haji yang sudah kita lewati. Begitu juga dalam bab begitu juga kelonggaran-kelonggaran dalam safar, terutama kalau kita mau tayamum misalnya di tengah jalan, atau kita mau mengusap khufain ketika wudu, atau juga ada kelonggaran kita berkosar atau menjama. Semua itu sudah aku jelaskan dalam bab masing-masing dalam bab safar, termasuk kita sholat di atas kendaraan, ya, baik kita naik kendaraan atau kita jalan kaki. Nah ini yang jalan kita lakukan ya. Kita kalau kita sembahyang sunnah di mobil itu boleh, ya. Caranya bagaimana? Kita naik mobil, kiblatnya arah mobil kita. Dulu saya pernah pulang dari Solo itu kebetulan malam Ramadan, ya, tanggal 29 Ramadan, pulang dari Solo itu sembahyang tarawih di mobil. Jadi gerakan kita bagaimana? Gerakannya kita sebisanya aja. Kita sembahyang duduk di mobil, mau kita di belakang biasa, ya. Rukuknya kita miring sedikit, kalau sujud lebih miring lagi, ya. Rukuk sujud begitu caranya, salam seperti biasa. Tanpa ada, kita nggak usah berdiri, nggak usah sujud sempurna, nggak. Kita berdirinya sambil duduk, rukuknya kita agak miring sedikit, kalau sujud lebih miring lagi. Nanti kiblatnya arah kendaraan kita. Dan itu sunnah dilakukan walaupun kita pergi itu tidak mencapai 83 km. Misalnya kita berangkat dari Bogor ke Jakarta naik mobil, ya, sholat duha. Itu di mobil sholat duhanya. Berangkat kita punya wudu, lalu kita sholat duha di mobil. Nah itu sunnah yang jarang orang lakukan, ya. Jadi kalau sampean punya mobil, ya, punya kendaraan, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, coba dalam mobil sembahyang. Berangkat dari rumah jam 7, ya. Berangkat pakai mobil, ada supir mestinya kan? Atau kita naik bis. Dalam bis kita sembahyang, ya. Arah kiblatnya mana? Arah kiblatnya mobil kendaraan kita. Arah kiblat itu adalah arah mobil kita kemana. Nah itu salah satu sunnah yang kadang jarang kita lakukan. Nah kata Imam Ghazali, wa ada nawafil ala rahilah, dan salah satu sunnah yang mesti kita ketahui adalah bagaimana kita sembahyang di atas kendaraan. Rasulullah SAW ketika beliau naik onta, ya, itu beliau sembahyang di atas onta. Kiblatnya arah onta itu kemana? Kiblatnya nggak perlu menghadap kiblat, arah onta itu udah kiblat kita. Ya. Ada nawafil ala rahilah, wa adauha masyian wal fitri. Dan atau kita menunaikan sholat sunnah sambil jalan kaki, itu bisa. Ya, kita jalan kaki misalnya ke arah dari Tapus ke arah Bogor. Kita sudah keluar kampung dari kampung Loji ini, kampung Tapus ini, kita sudah keluar kampung kita
kita sudah musafir, maka kita sudah sembahyang sambil jalan kaki, sembahyang. Tapi ketika sujud dan tahiyat kita duduk, selebihnya kita jalan, itu boleh. Nah ini juga jarang kita lakukan, padahal itu adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa yanbaghi aidan ayata'allam dalail kiblat wal manazil fiha yatahayya lahu min safar. Juga kalau kita mau pergian, sebaiknya kita kalau kita mau pergian sebaiknya kita bawa kompas untuk mengetahui arah kiblat. Nah ini kalau di padang pasir ya, kalau di kita kan enak. Kalau di Indonesia ini luar biasa, setiap desa, setiap kota pasti ada pom bensin, pasti ada musola, pasti ada kiblatnya kan. Nah Indonesia luar biasa. Tapi di Arab sana, di Timur Tengah sana kadang-kadang ya 50 km tuh nggak ada ruang, nggak ada apa, yang ada padang pasir aja. Ketika kita sembahyang di situ kita bingung kiblat di mana nih. Makanya kalau kita mau pergi itu sunnah kita bawa kompas supaya kita ngerti arah kiblat mana di saat kita berhenti di tempat yang tidak ada orang yang kenal kita, yang kita bisa tanya tentang kiblat. Kata Imam Ghazali, wa yanbaghi ayata'allam dalail kiblati wal manazil fiha yatahayya lahu min as-safari. Maka demikian penjelasan musafir tentang dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali. Maka sebaiknya kalau kita mau pergi kemanapun juga, yang paling penting adalah niat yang baik, sehingga capainya kita dalam perjalanan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian mudah-mudahan dipahami. Wallahu a'lam.